Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri yang saya cintai dan jamaah kajian yang saya hormati, alhamdulillah malam ini walaupun cuaca terasa dingin, kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah thalabul ilmi. Dan pada malam ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya, kita pelajari dulu sisa bacaan kemarin ya. Dari perkataan wa'lam rahimakallah halaman 3 di baris yang ketiga ya, baris ketiga. Nah, mikro Rehan. Bismillah. Qala mu'allifu syahri sunnati al-imam Abu Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, anna dina, bahwasanya agama, innama sungguhnya, ja'a, telah datang, min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala, lam yuta', tidak diletakkan, ala, pada uqulil rijali, akal laki-laki, wa ara'ihim, dan pendapat mereka, wa ilmuhu, dan ilmunya, indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya. Fala tattabi', maka janganlah kamu mengikuti syai'an sedikit pun bihawaka, dengan hawa nafsumu. Fatamruqa, maka kamu akan menimbus minad dini, dari agama, fatakhruja, sehingga kamu keluar minal islami, dari Islam. Fa innahu, karena sungguhnya, la hujjata, tidak ada hujjah, laka bagimu, faqad bayyana, karena sungguh telah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ummatihi, kepada umatnya, as-sunnata, sunnah, wa awdahaha, dan telah menerangkan sunnah, li ashabihi, kepada para sahabatnya, wahum, dan mereka, al-jama'atu, adalah jamaah, wahum, dan mereka, as-sawadul a'zamu, kelompok yang besar, was-sawadul a'zamu, dan kelompok yang besar, al-haqqu, adalah kebenaran, wa ahluhu, dan para pengikutnya. Faman, maka barang siapa khalafa, menyelisihi ashab Rasulillahi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi syai'in, dalam sesuatu, min amri dini, dari urusan agama, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Iya. Perkataan al-muallif rahimahullahu taala yang barusan kita baca, ini maksudnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam itu datang dari Allah. Agama Islam itu bersumber dari wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersumber dari hasil pemikiran manusia. Bukan bersumber dari hasil logika manusia.
Ini yang dimaksudkan oleh al-muallif di dalam perkataan beliau yang barusan kita baca ya. Berkata al-muallif Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sekali lagi beliau mendoakan orang yang membaca kitab ini, orang yang mempelajari kitab ini, agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Ini menunjukkan kasih sayang para ulama kepada umatnya. An-nadina, bahwasanya agama itu agama Islam, innama jaa min qibalillahi, sesungguhnya dia datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, artinya berdasarkan wahyu. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim, agama Islam itu tidak diletakkan pada akal laki-laki, maksudnya manusia. Diambil kata laki-laki karena manusia yang paling berakal ya laki-laki. Maka apabila laki-laki saja itu tidak menghasilkan agama, akalnya, terlebih lagi siapa? Perempuan. Jadi agama ini tidak diletakkan pada akal manusia atau pendapat mereka. Artinya agama ini tidak dihasilkan dari akal manusia, bukan hasil dari renungan pikiran manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi, dan ilmu agama Islam itu di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Di sisi Allah ya dalam Al-Quran, di sisi Rasulnya ya di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya. Perhatikan di sini ya. Di sini kata sambung antara Allah dengan Rasulnya itu dengan waw. Dan kita dapatkan dalam Al-Quran juga dalam hadis, sering kata Rasul disambungkan dengan kata Allah itu dengan menggunakan huruf waw yang artinya dan. Tapi dalam beberapa dalil Rasul melarang, seperti perkataan Masya Allahu wa syi'ta, Masya Allahu wa sya'a Muhammad, Masya Allah dan Masya'a Muhammad. Rasulullah SAW melarang, sehingga beliau mengatakan yang benar kamu katakan Masya Allahu wahdah, Masya Allah semata, atau Masya Allah thumma syi'ta, pakai thumma. Nah ini apa perbedaannya? Terkadang menggunakan waw, terkadang penggunaan waw dilarang. Ini ada faidah ya. Jadi di sini kalau kalimat yang diungkapkan berupa kalimat syar'i, maka boleh menggunakan huruf waw. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kalimat yang diungkapkan itu tentang syar'i, tentang syariat, maka boleh menggunakan waw. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu berasal dari Allah Ta'ala. Jadi Allah al-musyarri' yang menetapkan, yang menyampaikan syariat, war rasul al-muballighu, Rasul yang menyampaikannya kepada manusia. Jadi ini tidak menempatkan Rasul sejajar dengan Allah, tidak. Tapi ini sedang membicarakan penyampaian syariat, asalnya dari Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulnya.
Tapi kalau berbicara tentang takdir, berbicara tentang rububiyah, tentang rububiyah Allah Ta'ala, dengan tentang perbuatan Allah dan perbuatan siapa? Rasul, perbuatan Allah dan perbuatan Rasul, maka itu tidak menggunakan waw. Maksudnya perbuatan yang tidak berkaitan dengan masalah apa? Hukum syar'i. Seperti masyiah, kehendak. Ini berbicara tentang kehendak Allah, bukan berbicara tentang masalah syariat. Allah punya kehendak, Rasulullah SAW juga punya kehendak. Ini sifat Allah, ini sifat Rasul. Ini perbuatan Allah, ini perbuatan Rasul. Maka itu dibedakan dengan menggunakan thumma yang menunjukkan perbedaan derajat. Yang disebutkan sebelum thumma itu di atas, yang disebutkan setelah thumma itu di bawahnya. Jadi pembedaannya itu, ya. Paham ini? Yang besarnya SMA paham nggak? Jadi konteks pembicaraan tentang apa? Nah itu. Kalau tentang hukum syar'i boleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tentang perbuatan, tentang sifat, maka itu tidak boleh menggunakan kata dan. Tapi gunakan kemudian atau lalu yang menunjukkan urutan. Allah di atas, Rasulnya di bawah. Nah, kemudian fala tattabi' syai'an, maka janganlah kamu mengikuti sesuatu. Tadi apa saya? Sedikit pun. Nah, mungkin sesuatu aja ya. Fala tattabi', maka janganlah kamu mengikuti sesuatu aja. Bihawaka, dengan hawa nafsumu. Maksudnya apa? Bahwa di dalam beragama ini jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti logika, jangan mengikuti akal pemikiran. Itu maksudnya. Jangan mengikuti hawa nafsumu, jangan mengikuti logikamu, jangan mengikuti pemikiranmu dalam beragama ini. Tapi yang diikuti apa? Apa yang diikuti? Wahyu dari Allah Ta'ala. Karena agama ini tadi apa? Wahyu dari Allah, bukan hasil pemikiran akal. Maka dalam beragama jangan mengikuti hawa nafsumu, jangan mengikuti pemikiranmu, apalagi perasaanmu, tapi ikutilah wahyu. Fatamruqu minad dini, karena kalau kamu mengikuti hawa nafsumu dalam beragama, maka kamu akan menembus agama. Ini sasaran, ini panah, ditembakkan panahnya, kena, maka ujung panahnya akan tembus di sini di luar. Benar? Tembus. Ini tamruk, yamruk, tembus. Panahnya menancap, ujungnya yang tajamnya menembus sasaran. Jadi kalau kamu mengikuti hawa nafsumu dalam beragama, mengikuti pemikiranmu, perasaanmu, maka kamu akan menembus dari agama ini. Artinya melampaui batas agama. Karena kamu melewati atau melampaui batas agama, fatakhruja minal islami, maka kamu akan keluar dari Islam ini. Maka kamu akan keluar dari Islam ini, ya. Ya. Nanti akan ada perkataan tadi yang kita di ujung kalimat, ya. Jadi istilah keluar dari Islam, juga istilah kufur nanti di ujung bacaan. Itu ada dua makna, ya. Ada keluar dari Islam maksudnya kufur akbar, sama dengan faqad kafar, dan dia sungguh telah kufur, hanya kufur akbar.
Ada juga keluar dari Islam ini keluar dari sebagian Islam, yang artinya apa? Kufur asghar. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama sehingga dia menembus batas agama, maka dia akan keluar dari Islam. Keluar dari Islam maksudnya keluar dari Islam secara keseluruhan. Ini apa? Kufur akbar, berarti dia murtad. Atau keluar dari Islam sebagiannya, keluar dari sebagian Islam. Nah, kalau ini kufur asghar. Murtad atau tidak? Tidak. Dia fasik. Ya, tergantung hawa nafsunya atau pemikirannya sejauh mana. Apakah itu hawa nafsu atau pemikiran yang kemudian membatalkan Islam? Nah, berarti ini keluar dari Islam secara keseluruhan. Atau hawa nafsu pemikiran yang tidak membatalkan Islam tapi melanggar hukum Islam, maka ini keluar dari sebagian Islam, sehingga kufur asghar jatuhnya. Jadi dipahami perkataan beliau seperti itu ya. Jangan sampai salah mengikuti hawa nafsu menembus agama keluar dari Islam. Orang mencuri ikut hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Orang berzina ikut hawa nafsu bukan? Ikut hawa nafsu. Berarti dia menembus agama keluar dari Islam. Ya. Maksudnya bukan keluar murtad, bukan. Keluar dari sebagian hukum atau ajaran Islam. Dan sebagiannya masih tetap dalam Islam. Artinya dia kufurnya kufur asghar, dosa besar, tapi tidak batal Islamnya. Ya. Kalau orang meminta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati, ikut wahyu atau ikut hawa nafsu? Hawa nafsu, ikut pemikiran. Ini pemikiran atau hawa nafsunya sampai membatalkan Islam atau tidak? Sampai membatalkan Islam atau tidak? Dalam Nawaqidul Islam sampai membatalkan Islam. Maka di sini keluar dari Islam itu berarti apa? Keluar dari seluruh agama, dari seluruh ajaran Islam. Sehingga hukumnya kufur akbar, murtad, keluar dari Islam. Jadi fahami itu ya, fatakhruja minal Islamnya, keluar dari Islam maksudnya ada yang keluar dari keseluruhan ajaran Islam. Ini kufur akbar sehingga dia murtad. Ada yang keluarnya itu hanya sebagian dari sebagian ajaran Islam, sehingga dia kufurnya kufur asghar. Ya. Fasik pelakunya ya. Pelakunya adalah pelaku dosa besar. Kemudian fa innahu la hujjata laka, maka sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Artinya kita sudah tidak punya alasan untuk mengikuti hawa nafsu dalam beragama ini. Dalam masalah apapun dalam agama ini kita sudah nggak punya alasan ikut hawa nafsu, ikut pemikiran, sudah nggak ada itu alasan itu. Kenapa? Sudah tidak ada alasan, sudah tidak ada alasan untuk penggunaan hawa nafsu atau akal pemikiran dalam beragama. Sebabnya faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah seluruhnya. Ajaran Islam semuanya sudah diajarkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada alasan nanti, oh dalam urusan ini mah Nabi belum mengajarkan, jadi saya menggunakan akal pikiran. Nah, udah nggak ada alasan itu. Karena semua yang berkaitan dengan agama ini yang disebut dengan sunnah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini.
Dan penjelasan dan umat yang pertama kali mendapatkan penjelasan dari Nabi adalah para sahabatnya. Wa awdahaha li ashabihi. Dan Nabi telah menjelaskan sunnah ini ajaran Islam seluruhnya kepada para sahabatnya. Merekalah umat yang pertama kali mendapatkan penjelasan Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mengikuti para sahabat, karena mereka yang paling mengerti tentang agama ini, yang mendapatkan penjelasan agama secara seluruhnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keislaman mereka itu masih murni, beda dengan manusia yang periodenya jauh dari Rasulullah SAW. Maka jarak yang jauh ini mungkin ada kebocoran sana sini, ada percampuran sana sini. Ya. Umpamanya aliran air lah, aliran air dari gunung, sumber airnya. Maka air di gunungnya apa? Bersih, jernih, bahkan mungkin bisa langsung diminum di situ. Terus dialirkan. Pada saluran yang pertama airnya masih utuh begitu. Tapi semakin jauh jarak salurannya, maka di tengah mungkin ada bocor, ada lubang, masuk tanah ke situ. Ada binatang yang masuk mengotori, atau ada orang yang merusak jalurnya. Kemudian dia buang sampah di situ. Sampai pada ujungnya mungkin airnya berubah jadi apa? Keruh. Padahal di awalnya gimana? Bersih, jernih. Nah, demikian juga tentang agama ini. Maka periode pertama ini masih utuh, bersih, belum ada campuran. Tapi periode-periode berikutnya, apalagi periode kita ini, sudah banyak perkara-perkara yang mencampuri agama ini. Sehingga untuk memilah-milih mana yang masih utuh, bersih, mana yang sudah terkotori, ini butuh kepada ilmu. Karena sekarang sudah disebut agama semuanya. Ya. Salat agama, ngaji agama, shaum Ramadan agama. Berkunjung ramai-ramai ke kuburan pakai bis, kemudian baca yasinan, berdoa, minta di situ, disebutnya juga wisata religi, wisata agama. Agama juga itu disebutnya. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal disebut agama juga itu. Jadi yang disebut agama sekarang ini sudah mulai tercampuri kanan kiri, sudah ada serapan-serapan dari luar. Dan para ulama mengungkapkan, ya, banyaknya campuran ini setelah Islam menyebar luas. Islam menyebar luas, ya. Kemudian banyak orang yang masuk ke dalam Islam dari, ya, orang ajam, non Arab, ya, yang mereka sudah punya tradisi, punya kebiasaan sebelumnya, punya keyakinan non Islam sebelumnya, terus mereka masuk ke dalam Islam, maka adat kebiasaan mereka, keyakinan mereka yang awal ini pada sebagian mereka masih terjaga, masih ada. Lalu mereka campurkan ke dalam agama ini. Ya, maka keutuhan ajaran Islam itu ada pada sahabat, masih bersih, karena langsung dari Nabi SAW mereka mempelajarinya. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kita menggunakan akal pikiran untuk menentukan urusan agama ini. Kenapa? Karena seluruh urusan agama telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk umat ini melalui para sahabatnya. Wahumul jama'atu, dan para sahabat inilah mereka al-jamaah. Sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Wahumus sawadul a'dham. Mereka ini adalah as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Apa tadi? Kelompok yang besar atau kelompok mayoritas. Ya.
Thayyib. Umat Islam di zaman para sahabat, maka mayoritas mereka di atas sunnah. Di zaman tabi'in, di zaman tabi'un tabi'in, mayoritas mereka itu di atas sunnah. Sehingga penamaan As-Sawadul A'dham itu sesuai dengan realita kenyataannya, karena mereka kelompok terbesar. Sampai ada istilah para ulama dulu itu untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai sunnah, mana yang menyelisih sunnah, mereka menentukannya dengan yaumul janazah. Bainana wa bainakum ayyamul janaiz. Yang menentukan mana yang benar, apakah kami atau kamu. Ayyamul janaiz, hari kematian. Hari kematian. Kalau ada ahlu sunnah yang meninggal, maka yang mengurusinya, yang menyolatinya, yang mengantar ke kuburannya, itu berbondong-bondong manusia. Kalau ahlu bidah, orang pada nggak mau. Ya. Sampai-sampai Imam Ahmad, ya walaupun begitu dimusuhi oleh 3 khalifah di masanya, karena tidak mau mengatakan Quran makhluk, ketika beliau meninggal, entah mengungkapkannya itu ribuan atau jutaan manusia yang mengantarkan jenazah. Bahkan dikatakan ketika Imam Ahmad meninggal, ribuan, berapa, 6.000 atau berapa orang Yahudi masuk Islam. Jadi dulu bisa dijadikan bukti itu. Jadi katakan As-Sawadul A'dham dulu, ya secara realita fisik memang benar. Kemudian untuk masa-masa setelahnya, penyebutan As-Sawadul A'dham secara fisik ini tidak bisa. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Faham ini? Jangankan di zaman kita, di zaman muallif saja itu sudah sulit untuk menyebut As-Sawadul A'dham secara jumlah personal, jumlah orang. Maka kemudian beliau menjelaskan was-sawadul a'dhamu, dan hakikat kelompok yang besar, yang mayoritas, yang merupakan Ahlussunnah wal Jamaah, disebut kelompok mayoritas, hakikatnya adalah al-haqqu wa ahluhu, adalah kebenaran dan para pengikutnya. Yang penting ikut kebenaran, itu sudah jamaah, itu sudah as-sawadul a'dham, walaupun personalnya sedikit. Karena yang menyatukan jumlah manusia yang paling banyak di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah kebenaran. Mereka bersatu di atas kebenaran, dan walhamdulillah jumlah mereka paling banyak. Jadi pokoknya itu di kebenarannya itu yang mengikat mereka menjadi satu, menjadi jamaah. Nah untuk sekarang ini walaupun pengikutnya nggak banyak, yang penting benarnya. Paham ini? Nah perkataan Imam Al-Barbahari ini mengikuti apa yang disampaikan oleh oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an boleh mengatakan al-jama'atu, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ma wafaqal haqqa, selama mengikuti kebenaran. Standar kebenaran itu mana? Ya Quran dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Itulah kebenaran. Selama mengikuti kebenaran, walau kunta wahdaka, walaupun di dunia ini cuma kamu sendiri yang ikut kebenaran, yang lainnya sesat misalkan.
maka kamu jamaah ketika itu. Karena inti dari jamaah itu adalah kebenaran, mengikuti Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah selama mengikuti kebenaran, walaupun cuma kamu sendiri, kamu jamaah itu. Apalagi kalau kamu ada teman, ada rekan, ada kawan, berarti kamu tidak sendirian. Jadi penamaan Sawadul A'dham dulu memang secara personal memang begitulah keadaan Ahlus Sunnah dulu di awal-awal umat ini. Tapi kemudian di akhir-akhir umat ini yang namanya Ahlus Sunnah, mereka bukanlah yang paling banyak, bukanlah mayoritas secara jumlah orangnya, mereka sedikit, tetapi mereka tetap disebut As-Sawadul A'dham karena intinya adalah kebenaran yang diikutinya. Kemudian faman khalafa, maka barang siapa menyelisihi ashab Rasulillahi, para sahabat Rasulullah SAW, fi syai'in min amrid dini, pada sesuatu dari urusan agama, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Barang siapa yang menyelisihi sahabat di dalam memahami urusan agama ini, dia punya pemahaman baru, dia punya pendapat baru yang tidak ada pada sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang memahami itu. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan itu. Tiba-tiba kemudian ada orang yang memahami seperti itu. Berarti berdasarkan apa itu? Akalnya, pikirannya. Maka dia telah kufur. Maka dia telah kufur. Ya. Berkata Syekh Shalih Al Fauzan dalam ta'liqnya, kafara yahtamilul kufrul akbara wa yahtamilul kufrul asghara. Kata-kata kafara yang disampaikan oleh mu'allif ini mengandung kufur akbar dan mengandung juga kufur asghar. Jadi sungguh dia telah kafir, kafirnya bisa jadi kafir kufur akbar, bisa jadi kafirnya kufur asghar. Bihasabil mukhalafati, sesuai dengan ukuran penyelisihannya. Kalau menyelisihi para sahabat dalam urusan yang Islam tidak sah kecuali dengannya, maka berarti kufurnya kufur apa? Akbar. Tapi kalau menyelisih para sahabat dalam perkara yang tidak berkaitan dengannya sah atau tidak sahnya Islam, ya, tapi dia urusan agama, maka kufurnya kufur asghar. Ya. Laisa ma'nahu annahu kafarul kufrul mukhrija minal millati mutlaqan. Maknanya bukanlah bahwa dia telah kufur dengan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam secara mutlak. Qad yakunu hadza, bisa jadi ini, wa qad yakunul kufrul asghar, bisa jadi kufurnya kufur asghar. Al-muhim, yang penting, anna mukhalafatas salafi kufrun, bahwa menyelisih terhadap salaf, yaitu para sahabat, dan ia mengikuti para sahabat, kufrun adalah kekufuran. Qad yakunu akbaro, terkadang dia kufur akbar, wa qad yakunu asghara, dan terkadang dia kufur asghar. Hasabal mukhalafati, sesuai dengan ukuran penyelisihannya. Para santri yang saya cintai dan jamaah yang saya hormati, pelajaran dari apa yang kita baca malam ini, ya.
Antum kasih tanda di matanya. Dari perkataan ini wa'lam, kasih tanda. Nanti di catatan kasih tanda sesuai dengan tanda di matan antum. Terserah antum mau ngasih tanda apa, tanda bintang, bintang 1, bintang 2, bintang 4 boleh. Yang penting jangan bintang 7. Ya. Nah, nanti di catatannya kasih bintang sesuai dengan yang antum kasih tandanya di matan ini. Udah? Pelajaran pertama ya. Bahwa agama Islam berdasarkan wahyu dari Allah. Berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan logika, pemikiran, atau keinginan manusia. Ya, dalilnya ya. Di antara dalil yang menunjukkan ini surat Asy-Syura ayat 21 atau 31 itu. Bawa enggak? Kelihatan? 2 ya, halaman 35. 25 atau 35 itu? 25. Ayat berapa? 21 ya? 21. Nah, Asy-Syura ayat 21. Kemudian surat Asy-Syura berapa itu? 13 ya? 13. 13 ya. Ya. Itu diantaranya ya. Surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad dini, yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini ma lam ya'dzan bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang mensyariatkan agama kecuali Allah. Kalau ada dari selain Allah, maka lam ya'dzan bihillah, Allah tidak mengizinkannya. Jangan sebut agama Islam kalau berdasarkan logika, sebut aja agama akal gitu. Jadi penamaan agamanya sesuai dengan sumbernya. Kalau sumbernya dari Allah, ya agama Allah. Kalau sumbernya dari akal, ya agama akal. Kalau sumbernya dari adat istiadat kebiasaan, ya agama kebiasaan. Itu aja. Kemudian dalam ayat 13-nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Allah telah mensyariatkan untuk kamu dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan, apa yang telah Allah wahyukan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa.
Jadi agama para nabi dan para rasul semuanya itu dari wahyu Allah Ta'ala. Karena para nabi dan rasul hanya sekedar mubaligh saja, penyampai saja. An aqimuddina wala tatafarraqu, agar kalian menegakkan Islam dan janganlah bercerai-berai. Jadi yang disebut dengan din ini apa yang syara'alakum wassabihi, apa yang telah Allah syariatkan untuk kalian, apa yang telah Allah wasiatkan untuk kalian. Itulah yang disebut dengan ad-din, agama. Oke, sebagian manusia menyebutnya agama samawi, ya, agama dari langit. Ya, sebenarnya itu perkataan itu menunjukkan mereka mengimani Allah itu di atas langit, ya, agama samawi. Walaupun mereka kemudian ketika ditanya di mana Allah, Allah mah di mana-mana. Gitu. Tapi perkataan agama samawi berarti Allah berada di atas langit, yang merupakan sumber agama ini. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani gimana? Agama samawi bukan? Yahudi dan Nasrani agama samawi bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan agama samawi. Karena agama Nabi Musa, agama Nabi Isa bukan Yahudi Nasrani, agamanya apa? Islam. Jadi agama Yahudi dan agama Nasrani walaupun mereka menisbatkannya kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa, tapi itu penisbatan yang bohong, yang dusta. Kenapa? Karena mereka telah merubahnya. Mereka merubah ajaran Nabi Musa, merubah ajaran Nabi Isa. Itu perubahannya menggunakan apa? Dasar perubahannya ikut apa? Pemikiran mereka. Sehingga dengan demikian Yahudi dan Nasrani bukan agama samawi dengan istilah mereka, ya, tapi agama ardi, agama bumi, agama tanah. Karena itu hasil pemikiran mereka yang kemudian mereka merubah agama Nabi Musa, merubah agama Nabi Isa dengan pemikiran mereka tersebut. Ya. Adapun bahwa agama ini bukanlah bersumber dari apa tadi? Logika, hawa nafsu, ya, atau pemikiran, ya. Ya, itu dalilnya banyak ya. Yang tadi juga bisa jadi dalil. Tapi kalau dalil secara tersendiri, ya, bisa diantaranya dalil yang secara tersendiri. Ya. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kamu 'ala syari'atin minal amri, di atas syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah. Itu syariat dari Allah Ta'ala. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang yang memikirkan agama dengan logikanya, maksudnya menentukan agama dan logikanya, itu la ya'lamun, mereka tidak berilmu. Ya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 18 juga, ya. Al-Maidah ayat 18. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka hukumilah antara mereka dengan hukum yang telah Allah Ta'ala turunkan.
Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, pemikiran mereka, keinginan mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu, tapi ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Surat Al-Qasas ayat 50. Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kalau mereka tidak memenuhi panggilanmu untuk masuk ke dalam Islam, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Sungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi yang tidak ikut Islam itu ikutnya hawa nafsu. Hawa itu keinginan dalam akalnya, keinginan dalam hatinya. Wa man adallu mimman ittaba hawahu, dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudam minallah, tidak mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan larangan mengikuti hawa nafsu dalam beragama, larangan mengikuti selain wahyu di dalam beragama. Nah, ini ada subhat ya. Mereka yang kemudian menentukan agama dengan akal pemikiran, mereka mengatakan, bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita berfikir? La'allahum yatafakkarun, berfikir. Jadi untuk apa ada perintah berfikir kalau seandainya kita tidak boleh menentukan urusan agama ini dengan pikiran kita? Maka jawabannya la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Artinya mereka memikirkan tentang kebenaran Islam ini, yaitu dengan memikirkan dalil-dalil yang datang kepada mereka. Karena dalil itu hanya bisa diikuti oleh orang yang memiliki pikiran, bisa dipahami dengan pikiran. Orang yang gila, agama tidak datang untuk mereka. Kenapa? Karena agama tidak akan dipahami oleh orang yang gila. Anak kecil mereka tidak dibebani dengan agama ini. Kenapa? Karena agama ini belum bisa dipahami oleh mereka, karena pemikiran mereka masih lemah. Maka yang sudah dewasa dan dia sehat, bukan gila, gunakanlah pikiran ini untuk memahami agama ini. Maksudnya memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW. Bukan kemudian pemikiran melahirkan agama, bukan. Nanti kalau dipahami seperti begini, ini kontradiktif jadinya. Allah menurunkan wahyu, kemudian Allah Ta'ala menyuruh menentukan agama dan pemikiran. Jadi apa fungsinya wahyu kalau begitu? Kalau agama ini kemudian dihasilkan oleh olah pikir. Dan apa bedanya agama Islam dengan agama-agama lain? Agama Buddha, agama Hindu, Konghucu dan yang lainnya, itu kan semuanya terlahir dari pemikiran para pendirinya. Hanya saja kemudian mereka mengatakan ini pemikiran Islami, karena yang berpikirnya orang Islam. Ya, kita tidak melihat kepada orangnya, tapi lihat kepada hasil pemikirannya. Kalau pemikirannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan wahyu, yaitu benar. Tapi kalau pemikirannya tidak sesuai, maka itu harus ditinggalkan. Dan beratnya, kalau orang sudah menyimpulkan dengan pemikirannya tentang agama ini, terus datang wahyu, dalil datang kepada dia, ternyata beda dengan hasil pemikirannya, susah dia meninggalkan pendapatnya. Kesombongannya telah mengalahkan segalanya. Gak mau dia tunduk kepada dalil, gengsi. Nah, itu beratnya di situ. Makanya ahlu bidah itu sangat sulit untuk bertaubat.
Kalau dalilnya Quran ditakwil, dirubah artinya ikut hasil pemikiran mereka. Kalau dalilnya hadis, dilemahkan hadisnya. Ya, jadi ya, itu bahayanya ya, kalau agama ini dihasilkan dari renungan pemikiran manusia. Perintah berfikir dalam agama ini maksudnya memikirkan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, bukan memikirkan suatu ide untuk menghasilkan agama, bukan. Ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya secara sempurna. Bahwa ajaran Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya secara sempurna. Sehingga tidak ada ruang untuk akal, untuk mencampuri urusan agama. Sehingga tidak ada ruang bagi akal untuk mencampuri atau menghasilkan urusan agama. Sehingga tidak ada ruang bagi akal untuk mencampuri urusan agama. Sudah, akal itu tugasnya memahami agama, bukan menghasilkan agama. Agama sudah dihasilkan, tinggal dipahami aja oleh orang yang berakal. Ya. Dalilnya mana? Ya. Dari Al-Qur'an. Nah, coba disebutkan ayatnya. Dari Al-Quran mana contoh dalilnya? Agama telah disampaikan oleh Nabi secara sempurna. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Coba cari surat apa, ayat berapa? Fa illam taf'al fama ballagta risalatah. Ustaz Wafi, surat apa, ayat berapa? Al-Maidah ayat 100. Coba baca. Al-Maidah 120 ya. Al-Maidah ayat 67 ya. Coba baca. Di ujungnya wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari manusia. Ini menunjukkan bahwa Nabi sudah tuntas menyampaikannya. Sebab kalau Nabi tidak tuntas, ada sebab yang menghalangi ketuntasannya, gangguan manusia. Tapi Allah menjamin, Allah melindungi Nabi, sehingga Nabi bisa menyampaikan dengan tuntas sempurna apapun yang diwahyukan kepadanya. Kemudian apa ayat yang lainnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3 ya.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa mungkin Nabi mengatakan pada hari ini menyampaikan ayat ini? Allah berfirman, pada hari ini aku telah sampaikan, telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sementara Nabi belum menyampaikan semuanya. Maka tidak mungkin. Ya, Al-Maidah ayat 3. Dari hadis dari hadis mana? Seperti hadis Nabi SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yadillu anha illa halik. Aku telah sampaikan, aku tinggalkan kalian di atas keterangan yang sangat jelas. Sampai malamnya pun dalam Islam itu seperti siang. Artinya semua hukum itu jelas. Tidak ada yang tersesat darinya kecuali orang yang celaka. Kemudian Rasulullah SAW di khutbah wada, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan semua ini? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta. Ya, kami jadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan dan telah menasihati umat ini. Faqala Allahumma syhad, sambil menunjuk ke atas. Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah bahwasanya aku Muhammad dengan saksi manusia yang berkumpul di sini sudah menyampaikan semua agama ini. Ya, sudah enggak ada alasan lagi pakai akal gitu ya. Karena agama sudah tuntas. Ya tinggal belajar aja. Akalnya digunakan untuk belajar supaya kebutuhan kita terhadap agama dalam sendi apapun, mau akidahnya, mau ibadahnya, fikihnya, akhlaknya, itu terpenuhi. Nah, jangan sampai nanti dalam masalah ini kok saya nggak tahu ilmunya. Ya, udah pakai akal aja. Maka bukan Islam itu kurang, akal kita yang kurang pengetahuannya tentang Islam itu. Ya salahnya kita nggak mempelajarinya. Nah, disuruh berpikir itu maksudnya itu, ya. Pelajari Islam ini, gunakan pikiran agar mengetahui ajaran-ajaran Islam ini. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, kewajiban mengikuti para sahabat di dalam beragama. Karena mereka telah mendapatkan penjelasan agama ini langsung dari Rasulullah SAW. Karena mereka telah mendapatkan penjelasan agama ini langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang keempat bahwa al-haq dalam kurung kebenaran adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabat. Sekarang ini kan orang banyak yang mengaku ini kebenaran, ini sunnah, ini yang benar.
Jadi kita bingung, ini benar, itu benar, tapi kok beda. Untuk menentukan mana yang benar-benar benar, kembalikan kepada ukuran kebenaran, standar kebenaran Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tentang bahaya menyelisihi para sahabat. Tentang bahaya menyelisihi para sahabat. Bahwa itu kekufuran bisa jadi kufur akbar dan bisa jadi kufur asghar. Ya. Dalilnya surat, banyak dalilnya ya, tapi kita ambil satu saja ya. Surat apa itu? An-Nisa ya. Ayat 115 kalau tidak salah. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mukmin di situ secara asal adalah para sahabat. 115 ya. An-Nisa 115 kalau tidak salah ya. Jadi situ kewajiban yang begitu para sahabat, kalau menyelisih para sahabat maka dia keluar dari Islam ya. Nuwallihi ma tawalla, di dunia dia keluar dari Islam. Ya, bisa keluar secara total ini kufur akbar, bisa keluar sebagian kufur asghar. Tapi di akhiratnya itu diancam wa nuslihi jahannam. Di akhirat ya nanti tempatnya di neraka. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.